Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada suasana hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam Farouk Abdillah Channel. Kali ini saya persembahkan sesuatu yang beda. Beda karena di luar dugaan juga. Pada suatu ketika saya bertemu dengan seorang sahabat saya, sahabat masa kecil saya, di sebuah kota, dan tanpa diduga dia punya beberapa pendapat-pendapat, ukuran alat-alat ukur keilmuan yang berbicara tentang berkaitan dengan Wahabi. Kalau kita lihat perkembangan belakangan ini, Wahabi selalu digoreng-goreng ya, digoreng-goreng ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu dan sebagainya. Ternyata kawan saya yang bernama Haji Zulkarnain El-Maduri ini mampu menjelaskan apa itu Wahabi, apa itu Wahabi. Dan saya tertarik ketika mendapatkan penjelasan seperti itu. Dan kali ini dia memaparkan cukup panjang sekali apa yang sebenarnya Wahabi dan apa sebenarnya Aswaja, Ahli Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita dengan ini harapan saya ada pencerahan, ada nilai-nilai yang dapat memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Kita tidak gampang melakukan justifikasi pada satu persoalan, tapi ya, mari kita isi dari apa yang dikatakan Haji Zulkarnain El-Maduri ini kita simak, barangkali ada sesuatu yang bisa menjadi pencerahan bagi kita. Silakan kita ikuti penjelasan dari Haji Zulkarnain El-Maduri. Alhamdulillah, siang kali ini yang akan kita angkat dan akan kita bicarakan berkaitan dengan tema Wahabi atau Aswaja Indo yang sesat. Nah, kalau kita berbicara tentang kesesatan, tentu akan menjadi pilihan dituduhkan kepada lawan-lawan kita. Subjektivitas itu bisa mempengaruhi siapa saja, apakah itu individu ataupun golongan. Biasanya golongan atau individu itu, jika yang digunakan media kehidupan yang subjektivitas, maka cenderung menilai lawan-lawannya pada posisi negatif. Iya, pada posisi negatif. Artinya, ya, kalau menyimak dari sekian banyak permasalahan yang menimpa Muslim di Indonesia ini, atau ini sebuah ujian bagi Muslim di Indonesia gitu. Menyesatkan seseorang menjadi lagu-lagu favorit setiap hari. Biasanya pihak yang tidak berkenan di matanya akan dinilai sesat hanya karena membela sesuatu yang menurutnya benar. Jadi pandangan pribadi seorang pemikir itu selalu dituntut berpikir bagaimana menggambarkan kelompok lain secara kritis, memahami kelompok lain. Memahami kelompok lain secara kritis ini, misalnya terhadap seseorang, akan diangkat keberadaan orang itu dari A sampai Z. Apakah itu menyangkut kejelekan-kejelekan atau aib-aib lainnya. Biasanya lebih fokus kepada masalah kejelekan, akhlak kejelekan. Tujuannya untuk memberikan image kepada umat bahwa yang bersangkutan itu adalah manusia tersesat.
Ini akan selalu dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di Indonesia. Iya. Pada akhirnya yang terjadi akan beranggapan kelompok yang diikutinya itu adalah benar. Kelompok yang tidak diikutinya itu adalah salah. Itu. Bukan lagi nalar ilmiah yang dipakai, tetapi yaitu kenakalan dalam berpikir ketika menilai seseorang tidak baik di matanya. Itu yang kita perhatikan ya dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi itu di kalangan umat Islam sekarang ini. Meledaknya paham anti-Wahabi di Indonesia itu sebenarnya gejala paranoid. Jadi gejala paranoid yang luar biasa, gejala yang sedang menimpa umat Islam, yaitu gejala paranoid tadi gitu. Jadi kalau di dalam perkataan asing itu disebut xenofobia. Tahu xenofobia itu? Xenofobia itu takut dengan orang lain, takut dengan kelompok lain yang dianggap pesaing gitu. Atau takut dengan orang lain. Ada orang datang, orang asing datang, takut dia gitu. Mencari tahu siapa dia, bagaimana dia, dan sebagainya dia. Nah, kalau dikaitkan dengan agama, takut dengan paham orang lain. Sehingga menempuh cara yaitu menyebarkan fitnah untuk membendung orang lain. Membendung paham lain tadi. Bahwa paham yang dicenderungi oleh masyarakat itu adalah paham yang sesat keluar dari aturan-aturan Allah gitu. Ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di Indonesia. Mereka tidak tenang kalau tidak menjatuhkan martabat orang lain, kalau tidak menjatuhkan nama baik orang lain. Seperti contohnya ya beberapa yang anti Wahabi kalau di Indonesia, kalau kita lihat tuh anti Wahabi di Indonesia diantaranya ya KH Abdul Somad itu ya. Karena beranggapan Wahabi itu dikatakan mujassimah. Yang paling banyak diberitakan di luar bahwa Wahabi itu mujassim. Yang dikatakan paling banyak di luar Wahabi itu merubah-rubah kitab gitu. Karena terus terang saja selama ini yang nampak jelas merubah kitabnya itu adalah Rafidhah. Kalau kita baca dalam sejarah Rafidhah itu adalah suatu kelompok yang berkuasa di Iran itu Rafidhah itu. Dalam satu sisi disebut Imamiyah, ya Imamiyah. Wilayatul Imam yang dijadikan tumpuan berfikir dan berlindung di dalam kehidupan beragama. Bahwa iman seseorang itu tidak sempurna jika tidak mengakui wilayatul imam. Jadi kekuasaan imam setelah Nabi itu imam. Nah, kalau kita lihat di dalam pandangan-pandangan radikal mereka itu yang utama, misalnya seluruh keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 12 orang yang dilantik jadi imam. Saya dulu pernah menulis artikel itu ya. Menulis artikel tentang nama kitab yang isi di dalamnya itu membesar-besarkan Ahlul Bait dalam pengertian yang salah itu. Jadi membesar-besarkan Ahlul Bait dalam pengertian yang salah. Menilai Ahlul Bait itu adalah satu-satunya pewaris Nabi di dalam memerintah Islam.
Jadi Ahlul Bait disimpulkan seperti itu, bahwa tidak ada di dalam Islam ini keislaman seseorang sebelum mengakui imam 12 Isna Asriyah, ya, kalau di dalam pemahaman Syiah itu disebut dengan Isna Asriyah. Ini berkembang pesat di luar sana, di Iran itu. Kemudian mengumbar taqiyah di mana-mana, yang diangkat seolah-olah Iran itu memang orang baik. Seolah-olah Iran itu memang orang yang baik, yang patut dicontoh. Kalau di Indonesia ini buzernya banyak dan bergabung dalam situs-situs aswaja menyerang Wahabi itu. Nah, kedua-duanya ini yaitu tawanu alal ismi wal udwan. Jadi saling tolong menolong dalam dosa untuk menumpas Wahabi. Seperti itu yang dilakukan oleh mereka. Syiah itu paling getol menyebarkan kebencian berkaitan dengan Wahabi itu. Itu yang terjadi, ya. Kalau kita gali dari kitab-kitabnya, namanya kitab Biharul Anwar misalnya, kitab Syiah ini, kitab Usulul Kafi itu, yang ditulis oleh Al-Kulaini itu, Mufid, dan banyak lagi kitab-kitab lainnya, Nu'maniyah itu. Seluruhnya dari kitab-kitab tersebut adalah kitab takfiri. Kitab takfiri yang mengkafirkan seluruh sahabat Nabi, mengkafirkan seluruh umat Islam pada Nabi sebagai pemimpin. Itu yang terjadi di dalam pemahaman Rafidhah. Nah, kemudian yang diserbu lagi itu, yang tentu saja tidak pernah berhenti ditanggapi, itu adalah Wahabi. Dengan gencar mereka menulis berbagai macam artikel, ya. Dengan gencar mereka menulis berbagai macam artikel yang isinya merendahkan Wahabi. Bekerja sama kemudian ini dengan Aswaja Indo. Saya dulu pernah menulis artikel itu di Kompasiana yang kemudian dikutip oleh seorang dai muda yang memiliki kecerdasan, kepandaian, itu Doni Arif Wibowo. Beliau yang bergelar Abul Jauza itu, ya. Saya mengenal beliau karena beliau pernah yaitu mengambil tulisan saya yang kemudian ditulis di blognya, itu blog Abul Jauza namanya, ya, blog Abul Jauza. Jadi beliau, kalau kita lihat, memang seorang penulis yang cerdas, belum ada tolok bandingnya. Dia kreatif banget. Tidak ada yang berani membantah tulisan-tulisannya sampai sekarang. Tidak ada yang berhasil membantah itu. Karena kebanyakan yang membantah itu hawa nafsu. Membantahnya bukan ilmiah, tapi lebih pada konteks kebencian. Biasanya mencari gara-gara. Sampai ada juga teman-teman saya itu di Muhammadiyah, ya, yang sempat terpengaruh dengan pemahaman Aswaja ini, gitu. Misalnya berkaitan dengan kalimat khalaqallahu Adama ala suratir Rahman, misalnya itu. Allah menciptakan Adam itu berdasarkan suratir Rahman, misalnya. Kemudian khalaqallahu Adama ala suratihi. Allah menciptakan Adam itu menurut bentuknya. Ada yang mengatakan yaitu kembali raja'a ila khalqi Adam, yaitu penciptaan Adam. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan ala suratir Rahman. Lalu apa yang dihembuskan oleh mereka? Wow,
Wahabi itu mujassim. Wahabi mujassim. Karena telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Padahal sedang membaca hadis. Jadi itulah salah satu tingkah perilaku mereka di dalam dunia intelektual. Bukan menjadi orang yang memberikan lapang jalan untuk berpikir, melainkan menyempitkan orang untuk berpikir dengan doktrin-doktrin yang dianggap mematikan, seperti yaitu pentingnya tunduk dan patuh kepada suatu paham di dalam memahami agama, sehingga dipilih paham yang mayoritas di Indonesia, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah itu. Ini berkembang pesat kalau di Indonesia ya. Kita sudah paham dengan orang-orangnya siapa gitu, sudah paham banget gitu. Kemudian Asy'ariyah dan Maturidiyah ini disandarkan kepada istilah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Walaupun memang benar sebagian dari Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah, bagi mereka yang menerima sifat-sifat Allah sesuai dengan apa adanya. Itu yang kalau kita perhatikan ya dalam perjalanan Islam, ternyata tidak sedikit gangguan-gangguan terhadap orang-orang yang ingin menegakkan agama tauhid ini. Dalam hal ini mungkin ribuan dari anti-Wahabi, kelompok anti-Wahabi ini dikerahkan untuk membendung pemikiran yang datang dari Arab Saudi itu. Jadi Arab Saudi ini pemegang kunci itu, pemegang kunci. Bukan saja karena Arab Saudi itu yaitu mengamalkan amalan Wahabi, dituduh pengembang wawasan Wahabi, tapi juga kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang mengarah kepada bahwa Wahabi itu adalah tanduk setan gitu. Dalam perjalanan dakwah yang dilakukan Kiai Haji Idrus Ramli misalnya itu, dari seluruh daerah-daerah yang dikunjungi oleh beliau, itu selalu dipicu dengan kalimat-kalimat tidak bersahabat. Bahkan kemarin itu di Malaysia misalnya dia mengatakan, ketika ditanya oleh seorang penanya, apakah Wahabi itu Muslim? Pertanyaannya menakutkan ya. Jadi ada indikasi seandainya mungkin tidak takut tuh akan benar-benar takfiri terhadap Wahabi. Oh tidak Islam gitu. Luar biasa serangan mereka ini terhadap Wahabi gitu. Disampaikan di forum Aswaja ya. Karena memang di situ pendukungnya Asy'ariyah semua ya, yang ngaku Aswaja itu, termasuk hadir di situ pula itu Dr. Syahid Fudah itu. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang membahayakan terhadap kehidupan umat Islam. Karena umat Islam dibuat tidak tenang dengan statement-statement Wahabi. Bukan permasalahannya Wahabinya yang dimasalah, tapi muatan di dalam membenturkan Wahabi itu dengan umat yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Coba perhatikan tuh antum, bagaimana seluruh buzzer Azwaja ini yang berperan dari grup ke grup di media massa itu, di Facebook, di mana saja itu, sampai ke WhatsApp itu misalnya, mereka seragam. Satu kesepakatan, yaitu menamakan Wahabi itu sesat menyesatkan. Jadi Wahabi itu sesat menyesatkan. Yang aneh itu mereka yang sudah bergelar profesor.
Itu kadang-kadang ngeri saya itu. Bagaimana orang yang sudah bergelar profesor, orang yang sudah bergelar doktor, ternyata berada dalam kubangan taklid buta itu, cara memahami agama. Bahkan lebih jelas lagi kalau mereka itu sebenarnya tidak terkategori ahlus sunnati wal jamaah. Karena yang dilontarkan itu tahu itu. Apa yang dilontarkan oleh mereka? Yang dilontarkan terang-terangan dia menyampaikan akidah Asy'ariyah itu. Kemudian menilai kelompok-kelompok Wahabi dari seluruh karya-karyanya itu dari sisi-sisi yang dipandang rendah oleh mereka itu. Termasuk di dalam hal ini Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menjadi sorotan mereka. Tujuannya bagaimana menyimpulkan bahwa kedua ulama ini, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan yaitu Ibnu Taimiyah, sama-sama sesat antara guru dan murid itu. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan sejarah kehidupan umat Islam di Indonesia dari awal, ya, kita tahu pada awal pertama terjadinya ledakan pemikiran anti-Wahabi ini sebenarnya berangkat dari inspirasi, yaitu ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan tajam dan kukuh tetap berpegang teguh kepada mazhab Imam Ahmad pada waktu itu. Nah sekarang kan ada dibagi-bagi lagi ya. Kalau mazhabnya Syafi'iyah ini 100% katanya itu aswaja gitu. Asy'ariyah 100%. Berarti dia nggak pernah baca gitu. Artinya hanya klaim saja menurut saya jika dikatakan bahwa penganut mazhab Imam Syafi'i 100% itu adalah Asy'ariyah. Tak pernah membaca itu. Itu kalau kita mau lihat, kalau kita mau pahami dari banyak sumber-sumber agama yang dijadikan dasar rujukan oleh kelompok-kelompok anti-Wahabi ini. Jadi menyimpulkan bahwa kelompok Imam Syafi'i ini, Syafi'iyah, itu 100% di dalam menganut paham Asy'ariyah gitu. Seperti itu, padahal tidak seperti itu. Di kelompok Imam Syafi'i ini hanya periode ke bawah ini saja itu, setelah Abu Hasan Al-Asy'ari saja yang banyak masuk ke dalam paham Asy'ariyah. Tapi kalau dari Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya di kala itu sampai generasi 100 tahun itu, sampai lahirnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, itu benar-benar salaf. Benar-benar menunjukkan kekuatan akidahnya yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip salaf. Lunturnya pemikiran prinsip salaf ini ya setelah Abu Hasan Al-Asy'ari. Lah, ternyata kemudian dari pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, ini kan ada episode, ada periodenya gitu ya. Periode pertama, periode Abu Hasan ketika Abu Hasan itu Asy'ari sendiri masih berada di Mu'tazilah. Periode kedua setelah Abu Hasan Asy'ari itu bertobat. Nah ketika saya menyebut bertobat, marah, banyak yang marah itu. Emangnya berbuat dosa apa katanya. Ada yang begitu. Itu kalau kita ingin mengangkat tentang akidah Asy'ariyah ya, akidah Asy'ariyah. Nah, kalau berbicara di Indonesia ini Asy'ariyah memang dasarnya adalah aqidatul awam dari Maturidiyah itu, berkaitan dengan wujud qidam baqa, mukhalafatul lil khawadis, qiyamuh bi nafsi, wahdaniyat qudrat irad, sampai akhir itu kan. Jadi kalau itu dijadikan dasar sebagai acuan
Ahlus Sunnah wal Jamaah terlalu lemah. Sangat lemah sekali gitu. Ada yang tidak terima dengan bahasa saya ini, bahwa ini adalah bikinan orang gitu. Bikinan, bukan Quran, bukan As-Sunnah. Seharusnya kalau mau dipakaikan kepada Allah itu adalah Asmaul Husna. Karena apa? Fi kulli ismin min asma'il husna. Jadi setiap nama dari nama-nama Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala itu terkandung sifat. Di dalam sifat 20 tidak ada sifat rahmah gitu, nggak ada di situ. Jadi nggak ada sifat 20 itu. Di situ itu sifat rahmah dan sebagainya. Apalagi ketika berbicara sifat yang berkaitan dengan tangan dan sebagainya. Mereka menolak mentah-mentah kalimat tangan itu gitu. Karena asumsi mereka kalau tangan itu pasti manusia. Nah, munculnya gambaran pasti manusia sebenarnya yang mujassima itu mereka gitu. Orang-orang yang ngaku aswaja. Kenapa? Begitu disebut Allah bertangan langsung muncul. Wah, Allah itu manusia. Kalau begitu hilangkan saja nama tangan ini. Karena gambarannya tangan yang dimaksud oleh dia itu tangannya sama dengan tangan dirinya gitu. Artinya bilafdi insani atau biqadri insani itu. Menggunakan ukuran manusia. Nah, ketika qadri insani dipakai di dalam nadarnya ini nadar insani ya. dipakai sebagai alat teropong melihat apa namanya tadi kalimat yadun, lalu lahirnya berbagai macam kelompok takwil. Lalu ini harus ditakwil gitu, harus ditakwil. Yadun ini harus diartikan takwil, yaitu kudrah. Misalnya itu. Muncullah aliran-aliran seperti itu, aliran ta'wil itu. Yang merubah yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Merubah kalimat itu dari tempat-tempatnya. Rusaknya agama yang dibawa oleh Nabi Musa, rusaknya agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu karena terjadi yuharrifunal ayat minallah. Jadi ayat yang dari Allah itu dirubah-rubah oleh pengikutnya Nabi Musa. Yang namanya Taurat. Coba kalau mau dilihat tuh. Gospel, perjanjian lama, perjanjian baru itu. All statement, new statement yang ada di dalam Alkitab misalnya itu. Nah, all statement itu adalah Taurah atau At-Taurah dalam istilah Al-Quran. Jadi At-Taurah di dalam Al-Quran. Akhirnya dirubah pengertiannya. Nah, kalau sudah dirubah pengertiannya yang dari Taurah itu, akhirnya kitab-kitab Taurah ini yang sampai kepada umat sekarang ini mengalami distorsi di dalam memahaminya gitu. Sama halnya juga yang terjadi terhadap Injil. Terjadi distorsi. Karena menurut Al-Quran mereka merubah dengan tangan-tangannya kemudian mengatakan hada min indillah, ini dari Allah, padahal dari mereka itu. Itu dari Paulus. Itu kalau kita pahami loh sejarah perubahan-perubahan pemikiran di dalam Alkitab. Nah, sekarang di dalam Islam juga kata yadun itu dia merasa lebih tahu dari Allah, ingin menggurui Allah gitu, ingin menggurui Rasulnya, sehingga merubah kalimat yadun yang datang dari Allah, kalimat ainun yang datang dari Allah. Isnail fulka bi'ayunina misalnya itu. Buatlah perahu itu di depan penglihatan kami. Ainun. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara Dajjal dan Allah, nah Rasulullah itu kalimatnya seperti ini.
Jadi Dajjal itu a'war. Artinya Dajjal itu katanya, Dajjal itu mata jadi mata sebelahnya itu katanya a'war. Itu Dajjal mata sebelah, dia buta mata sebelahnya. Makanya disebut a'war. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya. Tapi kalau Allah kedua matanya melihat. Kalau Allah kedua matanya melihat. Itu dalam hadis seperti itu, hadis sahih itu. Terus kita akan mengatakan Rasulullah itu mujassima itu. Jadi cara berpikir jongkok kadang-kadang itu mempengaruhi cara berpikir ulama. Ibnu Abbas sendiri mengatakan ketika berbicara, yaitu berbicara yadun, dia kemudian mengangkat tangannya. Apa kemudian Ibnu Abbas itu mujassima gitu kan? Jadi menurut saya di sini perlu dasar-dasar pemikiran yang kuat dari orang Islam. Tidak hanya sekedar dasar kebencian dipakai untuk alasan berpikir. Itu. Jadi jangan hanya dasar kebencian dipakai untuk alasan berpikir. Gitu. Dasar-dasar berpikir. Tetapi yaitu menggunakan nalar objektivitas di dalam memahami agama. Bukan subjektivitas. Tidak ada ceritanya, yaitu dasar-dasar subjektivitas jika dipakai kemudian bisa menemukan kebenaran. Karena sudah subjektif itu. Akhirnya yang lahir dari kita itu bukan lagi kebenaran yang objektif, tapi yang subjektif. Itu ya. Karena mengolah sebuah kebenaran itu yang didasarkan kepada dirinya. Jadi mengolah sebuah kebenaran yang didasarkan kepada dirinya. Itu orang subjektif. Tidak ada kebenaran melainkan kelompoknya. Tetapi kalau objektivitas itu melihat semua pihak yang ada, menggunakan kacamata yang kepekaan yang luar biasa. Sebagaimana kelompok-kelompok ini, kalau kita lihat pertengkaran antara kelompok bumi bulat dan bumi datar gitu. Itu kan harus dilihat dan dibaca secara subjektif gitu. Secara objektif. Ketika subjektif, maka tidak akan bisa menemukan kebenaran itu. Apalagi ketika sudah hati ini penuh dengan kebencian terhadap sebuah kelompok, lalu bagaimana mungkin bisa mencari kebenaran itu? Jadi afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kalian melihat mereka yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Artinya hawa nafsu sebagai parameter kebenaran. Manakala tidak sesuai dengan otaknya gitu. Manakala tidak sesuai dengan kelompoknya, lalu disebut itu sesat. Padahal kalau untuk mengetahui sesat tidaknya seseorang, jika dikembalikan kepada firman-firman Allah itu, yaitu bagi pembangkang Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh kesesatan misalnya. Kalau saya sih berpikir tentang kesesatan ya misalnya ya. Yaitu peristiwa yang terjadi dengan Dzul Khuwaisirah. Anda tahu siapa Dzul Khuwaisirah itu? Dzul Khuwaisirah ini gurunya Khawarij. Tapi saya lebih tepat mengatakan gurunya Ahlul Bid'ah. Jadi kalau kita berbicara gurunya Ahlul Bid'ah, kalau berbicara Ahlul Bid'ah gurunya ya, begini maksud saya. Dzul Khuwaisirah itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan harta ganimah, harta rampasan perang itu.
Nah begitu dibagi-bagikan, Dzulkhaisyrah itu mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, berlakulah adil engkau ya Rasulullah. I'dil, kata siapa namanya? Dzulkhaisyrah. Coba kalau dilihat jalur cerita ini yang terjadi di zaman Rasulullah, Dzulkhaisyrah, setiap perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut sunnah. Kemudian Dzulkhaisyrah itu membangkang menyebut Nabi Muhammad yang sedang mengajarkan sunnah kepada umatnya melalui yaitu pembagian harta rampasan perang. Itu pembagian harta rampasan perang kan sunnah itu. Sunnah Nabi. Ya. Bukan sunnah dalam pengertian fikih, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu. Sunnah dalam pengertian apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Baik itu perkataan, perbuatan, kemudian ketetapan. Nah, itu disebut sunnah. Nah, Dzulkhaisyrah itu lalu membangkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbuat adil gitu. Nah, perkataan Dzulkhaisyrah ini karena membangkang sunnah Nabi, maka dia disebut ahlul bid'ah. Yaitu pendiri bid'ah pertama di dalam Islam itu Dzulkhaisyrah. Perintis bid'ah pertama itu adalah Dzulkhaisyrah. Itu kalau kita pelajari sejarah dengan penuh perhatian. Saya pikir tidak perlu melayani mereka yang hanya mencak-mencak tidak tahu pengertian bid'ah, karena memang itu sudah doktrin. Jadi sahabat-sahabat saya itu ya tidak perlulah dijawab. Kalau kita berbicara dengan orang yang tidak mengerti istilah-istilah seperti itu, justru kita itu makin bodoh menghadapi mereka. Biarkan saja mereka seperti itu. Biarkan saja. Jadi di sini nyata sekali bahwa Dzulkhaisyrah itu adalah melakukan perbuatan bid'ah itu, yaitu membangkang sunnah Nabi dan ingin mempraktekkan amalnya sendiri yang dianggap sebagai suatu keadilan. Artinya ingin membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar minta izin, "Ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepala Dzulkhaisyrah." "Jangan," katanya. Karena dia masih sholat. Jadi dia masih sholat. Ya. Ukurannya sholat. Nah, itu peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah. Sudah ada ahlul bid'ah, yaitu siapa? Dzulkhaisyrah, yang sekaligus menjadi mazhab dari kelompok-kelompok pembangkang. Kemudian keluar hadis setelah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayakhruju min di'di hadal qaum ahdasu asnan wa sufahaul ahlam." Seperti itu. Apa? Nanti dari orang ini akan lahir generasi-generasi muda, tetapi mereka itu orang-orang yang bego gitu. Dia muda-muda tapi bego gitu. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa pergaulan ya, dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'unal Qur'an. Coba perhatikan ya. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui tenggorokannya. Anda tahu maksudnya itu apa? Kalau dilihat di dalam kitab-kitab syarah, misalnya di dalam kitab syarah Ibnu Hajar Asqalani, kalau dilihat di dalam kitab syarah Imam Nawawi misalnya ya,
kitab Syarah Abu Daud, dan kitab-kitab lainnya itu kalau kita baca, coba yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum, tapi tidak melampaui tenggorokannya. Artinya tidak masuk ke hatinya gitu. Tidak masuk ke hatinya Al-Quran itu. Hanya berputar-putar di lehernya sini ini. Berputar di lehernya. Apa? Perbuatan bid'ah terus-menerus dilakukan gitu. Membaca Al-Quran, perbuatan bid'ah terus-menerus dilakukan. Tidak pernah berhenti. Dengan kegiatan-kegiatan bid'ah. Itu ya. Jadi tidak pernah berhenti dengan kegiatan-kegiatan bid'ah. Dia itu menyuburkan diri dengan kebiasaan bid'ah tersebut. Baca berbagai kitab-kitab. Baca berbagai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kitab hadis misalnya. Ya juga sama. Tidak melampaui tenggorokannya. Ya, tidak melampaui tenggorokannya. Ini yang akan terjadi di kalangan umat Islam. Itu yang akan terjadi di kalangan umat Islam. Pada akhirnya umat Islam itu akan banyak yang terseret ke dalam pemahaman-pemahaman yang salah tentang agama. Coba. Sekarang itu. Makin banyak mereka belajar Al-Quran, belajar berbagai macam kitab, makin subur yang namanya bid'ah. Itu ya termasuk pada la yujawizu hanajirahum tadi itu. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokannya. Bid'ah terus jalan gitu. Ini versi baru di dalam memahami Dzul Khuwaisirah itu. Karena hanya menurut Ibnu Hajar Asqalani itu adalah ahlul bid'ah gitu. Dzul Khuwaisirah itu. Saya pikir-pikir nih, wah, pola pikir Dzul Khuwaisirah itu memang benar-benar ya. Rasulullah saja dianggap tidak adil. Coba sekarang para pelaku bid'ah itu. Menganggap dia lebih cerdas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pelaku bid'ah seperti itu menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh di bawah mereka, sehingga perlu diajari oleh mereka amalan-amalan yang mereka buat tuh dengan cara-cara mereka. Itu kalau mau berbicara hadis seperti itu ya. Saya sebenarnya banyak sih yang mau diangkat tuh. Tetapi yang jelas pola pengembangan pemikiran terhadap anti-Wahabi ini oleh anti-Wahabi yang dikembangkan terus-menerus, tidak lain tujuannya untuk membendung arus pemikiran yang berbeda dengan mereka. Bukan karena mereka tersesat, tapi karena persaingan bisnis pendidikan. Saya lebih tepat mengatakan seperti itu. Bisnis pendidikan dalam bidang agama. Sehingga kalau kita lihat persaingan ini, kalau dulu itu di zamannya Muhammadiyah dan dulu itu di zaman Muhammadiyah saja kalau kita lihat persaingan itu terjadi sampai ada namanya istilah tanwirul ifkir itu yang dirintis oleh NU dan Muhammadiyah pada waktu itu. Satu lembaga diskusi di zamannya Kiai Haji Mas Mansur, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu, dan Kah Hasbullah ya, dari NU pada waktu itu. Itu yang kita perhatikan. Jadi yang kita perhatikan seperti itu. Yang kita lihat seperti itu. Nyata sekali bahwa pemikiran-pemikiran tersebut tujuannya baik kala itu, namun pada akhirnya bubar. Pada akhirnya bubar. Ini yang kalau kita mau perhatikan ya, kalau kita ingin memperhatikan peristiwa yang terjadi di zaman Mas Mansur pada waktu itu. Boleh dicek itu ke NU, memang ada itu
lembaga diskusi ketika itu antara NU dan Muhammadiyah. Yaitu lembaga diskusi, tapi tidak berjalan lama ya. Kemudian Mas Mansur ditahan Belanda ya. Kalau kita lihat di dalam sejarahnya itu. Itu kalau kita perhatikan, jadi nyata sekali bahwa sekarang ini yang terjadi klaim besar-besaran. Tadi saya itu ada namanya Zaka itu ya di YouTube itu. Zaka ini langsung mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menurutnya benar berkaitan dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dia anggap Majelis Tarjih Muhammadiyah itu seperti dia gitu. Orang Muhammadiyah itu tidak menggunakan mazhab sebagai pandangan, tapi sebagai referensi saja. Semua dari madzhabul arba itu dijadikan referensi. Ya, madzhabul arba itu dijadikan referensi. Itu ya. Kalau kita lihat di situ, jadi madzhabul arba itu dijadikan referensi. Kalau kita perhatikan seperti itu. Semua kitab-kitab hadis juga dijadikan referensi. Berbagai macam kitab fikih dijadikan referensi oleh Muhammadiyah. Bukan dijadikan pandangan beragama. Kalau mereka kan dijadikan pandangan beragama. Dipatok dengan harga mati 4 mazhab. Sehingga mentok di situ di dalam berfikir. Kemudian aktualisasi mazhab seolah-olah mazhab itu imam-imamnya adalah maksum. Muncul, saya kalau di alam mereka ini kan sudah pernah hidup di alam mereka ya. Bahkan di situ ada khusus sebutan, yaitu kalau putra-putranya kiai yang dianggap wali itu disebut lora ya. Lora. Sampai orang teman saya itu di Surabaya namanya Abu Taki itu menyebut saya itu Lora Zulkarnain. Wih, ini anaknya orang Bali. Itu ya. Jadi lucu kalau kita pahami saudara itu berkaitan dengan mereka ini. Jadi ini kalau kita mau belajar agama, kalau kita ingin mendalami agama itu. Jadi ada kiai khos lah istilahnya itu, kiai khos. Dan kemudian ada pemahaman di tengah-tengah mereka itu, ada juga pemahaman di tengah-tengah mereka kalau sampai ke tingkat makrifat, tuh dia bisa sholat di Mekah gitu. Aduh, pusing kepala. Misalnya mau sholat duhur, dia sholat duhur di Mekah gitu. Coba antum itu kalau berpikir bagaimana sholat duhur di Mekah ya. Kita sholat duhur di sini, kemudian dia beberapa menit sudah sampai di Mekah sholat duhur. Secara logika nggak masuk akal kan. Kecuali Mekahnya itu ditarik ke Indonesia gitu. Ini banyak keyakinan mereka. Coba baca di YouTube tuh ada itu kisah, entah itu kiai apa kisah benar atau kisah buatan ya. Itu seperti Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan tuh yang diceritakan oleh muridnya itu. Saya pikir itu sebenarnya sama saja dengan menjelek-jelekkan kiai tersebut gitu. Itu nggak boleh, kisah-kisah mitos kultus semacam itu ya, yang menggambarkan seseorang ketika sampai pada tingkat wali bisa naik sembarangan itu, mau seolah-olah bisa diminta setiap hari karomah itu gitu, naik daun berangkat kayak Aladin. Itu yang terjadi di Islam sekarang ini gitu. Yang aneh-aneh itu pemikirannya. Nabi Muhammad lah jadikan teladan. Coba kita berpikir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang dilindungi oleh Allah, dikerahkan seluruh malaikat untuk menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Tapi apa kemudian Nabi lepas dari luka ketika perang? Tidak. Sampai runtuh gigi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena tombak ketika perang Uhud.
Lah tiba-tiba orang sekarang ini didasarkan kepada pemahaman-pemahaman yang salah itu. Sampai ada saudaraku, ada orang yang menurut saya sudah sampai pada tingkat pemikiran yang setengah gila di dalam memahamkan Islam ini. Dari sisi ilmu thariqah. Saya dulu itu pernah membaca sebuah buku, nama bukunya itu Berita Gaib Alam Akhirat. Itu masih muda saya, umur 20 tahun saya sudah suka membaca pustaka buku-buku itu. Berita Gaib Alam Akhirat ini ditulis oleh Umar Hasim. Saya masih ingat pengarangnya ya, walaupun sudah tahunan itu. Tahun masih ingat. Nah, buku itu tuh isinya tentang Nur Muhammad. Bahwa alam semesta ini diciptakan dari keringat Nur Muhammad. Kemudian dikatakan bahwa Nur Muhammad itu adalah pancaran zat Allah Subhanahu wa taala itu. Wow, luar biasa. Jadi sederajat dengan Allah itu dia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persis kisahnya Yesus kalau saya baca itu. Dan kalau kita baca itu hadis-hadis tentang Nur Muhammad itu kan rata-rata palsu itu. Kalau kita baca hadis-hadis tentang Nur Muhammad, sudah sangat keterlaluan mereka. Coba kita lihat lagi itu dalam kisah yang diriwayatkan dari kitab-kitab Barzanji misalnya itu. Lahirnya Nabi Muhammad saja. Bagaimana ketika Nabi Muhammad lahir itu disambut oleh Asia istri Fir'aun, Maryam ibunya Nabi Isa alaihissalam, dan berapa rombongan malaikat turun ke bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Hadis yang mana dipakai oleh mereka ini? Ini dalam kitab Barzanji kalau kita baca seperti itu. Saya orang Madura ya, tapi saya nggak mudah dipengaruhi oleh hanya sekedar cerita semacam itu. Jadi di situ kalau kita lihat tuh, ini bid'ah terbesar saya pikir. Kalau yang Dr. Rozi Hasim itu kan sampai mengatakan pancaran zat Allah Nur Muhammad tuh. Dia bikin kolom. Ini tauhid ini bentengan. Sampai Nabi Musa alaihissalam katanya itu yang ada di alam syariat kemudian ditarik oleh Jibril ke alam hakikat. Oleh siapa? Nabi Khidir ke alam hakikat. Ya Allah Rabbi. Jadi nanti bisa berlaku itu syariatnya Nabi Khidir membunuh seseorang di jalan itu. Ini ada-ada saja kadang-kadang kaum toriko ya. Kalau saya pahami seperti itu. Itu ya. Ini masa lalu saya. Saya dulu itu masa lalu saya itu semuanya gitu. Dulu juga itu ada buku, mungkin yang masih muda-muda nggak ketemu buku itu ya. Sudah nggak ada kayaknya buku-buku itu di toko-toko buku ya. Nama bukunya adalah buku Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Merusak Akidah Islam. Wah, ini pertempuran pemikiran ya. Ya, pertempuran pemikiran kalau kita lihat tuh. Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Merusak Akidah Islam. Oh, wah, ini berani mengkritisi Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya kalau Syekh Abdul Qadir Jailani kita tidak mengkritisi ceritanya itu loh, yang dibuat-buat gitu. Jadi manakibnya dalam kitab manakib ya Lubabul Ma'ani itu. Al-Lubab itu dikisahkan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Misalnya, ini kita cerita khurafat tahayul yang sampai sekarang diyakini di Indonesia itu. Yaitu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani menerima seorang murid ya. Kemudian setiap saat orang tuanya datang mengirim ayam tuh. Mengirim ayam. Tapi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ayamnya tidak diberikan kepada muridnya, titipan ayahnya tadi itu, tapi dimakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Hingga suatu saat begitu orang tuanya datang lagi beberapa bulan kemudian, anaknya makin kurus gitu. Coba ini apa ya, menjelek-jelekkan Syekh Abdul Qadir Jailani sebenarnya orang ini. Anaknya makin kurus gitu. Lalu
tanya, kenapa kamu kurus? Saya nggak dikasih makan. Loh, kan saya kirim ayam setiap hari ke Anda itu, ke kamu nak, melalui gurunya. Nggak pernah diberikan ke saya, tulangnya saja nggak pernah. Akhirnya orang ini datang dan marah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh, bagaimana anak saya? Padahal saya setiap hari ngasih ayam. Ya, saya setiap hari ngasih ayam. Lalu syekhnya itu mengumpulkan seluruh tulang belulang yang dimakannya tadi itu. Kemudian meminta tulang belulang ayam itu kembali menjadi ayam gitu. Ini kisah lucu ya. Coba kembali menjadi ayam. Sudah hidup semuanya itu. Ayam dari tulang-tulang tadi yang dikumpulkan. Dan berkokok. Kokoknya bunyinya begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah. Ayam itu, kokoknya ayam. Ini kemudian menjadi tradisi di Jawa ini. Yang disebut dengan Thariqah Qadiriyah. Tradisi di Jawa. Itu terus terang saja sebenarnya kisah penghinaan ya. Kalau kita lihat penghinaan terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang lebih lucu lagi di dalam kitab tersebut, kalau dibaca lebih lucu lagi ini. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini mendengar seorang ibu sedang meninggal putranya ya. Begitu, kenapa Bu? Iya, anak saya meninggal. Tidak tega Syekh Abdul Qadir Jailani karena tangis ibunya tadi itu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini mengejar malaikat maut. Malaikat maut dikejar itu. Bertempur dengan malaikat maut. Syekh Abdul Qadir Jailani, malaikat mautnya kalah. Lalu nyawa anaknya yang berada di dalam keranjang itu, ya, yang di dalam keranjang dimasukkan lagi ke jasad anaknya itu. Jadi ini kisah-kisah khurafat, tahayul yang berkembang di tanah Jawa. Banyak cita-cita Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Ini semua saya angkat sengaja itu. Kalau di dalam buku Berita Gaib Alam Akhirat ini yang ditulis oleh Umar Hasim, yang membicarakan Nur Muhammad tuh tadi. Nah, surga itu diciptakan dari keringat Nabi Muhammad sebelah kanan. Neraka itu diciptakan dari keringat Nabi Muhammad yang sebelah kiri. Itu semua ada di situ di Berita Gaib Alam Akhirat. Jadi kita itu dibawa keliling dengan cara berpikir yang salah. Ya. Inilah sebenarnya paham-paham yang berkembang di tanah Jawa, pengaruh dari berbagai macam bacaan, sehingga terjadi diskusi panjang ketika itu antara seorang ulama Persis, yaitu pada waktu itu ada namanya Dr. Andes Imron AM. Beliaulah yang membeberkan yaitu khurafat di dalam kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu tahun-tahun saya masih muda ya, masih anak-anak itu, tahun-tahun 70-an tuh. Saya dulu itu 70-an sudah menjadi kutu buku di mana-mana itu. Suka baca ya, berbagai macam perpustakaan saya baca itu. Kadang-kadang semalam saya menghabiskan buku sampai sekitar 10 buku semalam tuh. Itu saya tuh. Nah, jadi kalau kita lihat dari kisah-kisah seperti ini, nyata sekali bahwa umat Islam di Indonesia ini dibiasakan dengan cerita-cerita yang khurafat dan takhayul. Perdebatan yang terjadi antara Imron AM dan Imron AB namanya itu. Imron AM dan Imron AB ini terjadi perdebatan di situ yang luar biasa itu. Bahkan menjadi polemik dalam bentuk buku. Bukunya istilahnya saling tanggapi. Berjilid-jilid buku gitu pada waktu itu. Nah, ini ya yang kita lihat, kita pahami dari kisah-kisah nyata yang terjadi di
dahulu kala di Indonesia ini. Sama halnya tadi dengan pemikiran ahlul bid'ah. Jadi pemikiran ahlul bid'ah ini memang ingin melihat sesuatu dari mata persaingan, bukan lagi objektif memahami agama. Kenapa? Coba dia memahami agama dari kacamata sebagai satu haluan dalam organisasi mereka misalnya. Ya jelas tidak bisa lah. Karena sudut pandangnya adalah sudut pandang organisasi mereka. Dan itu sudah menjadi kebiasaan dalam dunia mereka dari awal misalnya. Seperti protes terhadap Wahabi itu kan dari awal dilakukannya. Tetapi mereka tidak membaca pertentangan pemikiran yang terjadi pada abad 100 tahun sesudah Islam. 200 tahun sesudah Islam, 300 tahun sesudah Islam. Seandainya itu terjadi di zaman sekarang, mungkin perbedaan-perbedaan yang terjadi pada waktu itu sebagian juga akan dikatakan Wahabi. Ini yang sangat bahaya, yang sangat menakutkan ya ini gitu. Bukan dalam pola dialogis yang sehat di dalam memahamkan agama, tapi kemudian menggunakan nalar-nalar kasar yang melahirkan tindakan-tindakan kasar. Premanisme di tengah-tengah umat Islam. Oke lah, sekelas-kelasnya nggak apa-apa umat Islam. Misalnya mau diskusi, mau apa. Tetapi juga lah, menggunakan yaitu tata kesopanan di dalam berdiskusi. Seperti tadi yang saya menanggapi perkataannya Zakka itu dalam YouTube-nya Zakka yang kemudian apa? Ini kebiasaan mereka. Kalau saya membaca di situs-situs WhatsApp ya, kalau diskusi mereka ini tidak sopan, nalanya sudah tidak sopan. Coba bayangkan, nama orang saja dirubah-rubah. Nama orang saja dirubah-rubah. Nama ulama karena tidak cocok. Lah, kalau memang tidak cocok ya tidak perlu menghina lah dengan ulama itu. Misalnya contoh saja saya berikan ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz dirubah oleh mereka Syekh Kambing Kibas gitu. Coba ini kalau dilihat di grup-grup seperti itu, duel itu, duet yaitu Syiah dengan ngaku-ngaku Aswaja itu Syiah, saling maki-memaki itu terhadap Wahabi seperti itu. Artinya sudah memang tidak sehat pemahaman mereka itu. Jadi sudah memang tidak sehat pemahaman mereka di dalam memahamankan Islam. Lalu bagaimana Islam akan bisa masuk dengan benar kalau semua itu dibentengi dengan kebencian? Padahal la yaskhar qaumun min qaumin. Jadi tidak boleh itu pola-pola generalisir kejelekan-kejelekan orang atau menjelek-jelekan orang hanya karena beda pandangan. Kalau memang ingin menghadapi dengan positive thinking itu kan lebih baik. Objektif. Berdebatnya objektif. Bukan kemudian muncul angkara kebencian dengan mendahulukan kebencian kepada orang lain itu. Kalau sudah pintunya itu adalah pintu kebencian yang dilalui, bagaimana mungkin kemudian bisa mendapatkan kebenaran dari agama? Tidak mungkin lah. Karena pintunya sudah pintu yang kotor. Dia begitu keluar membawa kekotoran. Begitu masuk membawa kekotoran. Apa? Confuse. Jadi confuse itu. Berbagai macam kebingungan yang terjadi di dalam otaknya itu menyebabkan terjadi distorsi pemikiran. Sehingga beranggapan kelompok lain itu tidak baik. Ini yang terjadi di kalangan umat Islam sekarang ini. Ini ya, kalau kita pahami dari berbagai macam kitab-kitab yang ada itu. Coba Syekh Albani misalnya. Ini buzernya dari mereka yang ngaku Aswaja ini sama semuanya itu. Dari Madura sampai ke Aceh itu sama.
Buzzernya itu, satu buzzer. Kalimatnya sama semuanya itu. Karena memang ada komandonya. Syekh Albani disebut apa? Ngalbani. Lalu untuk lebih rincinya, agar lebih jelek lagi, kemudian apa? Menggambarkan siapa Syekh Albani gitu. Itu tukang jam. Begitu mereka menghinanya. Wah, tukang jam saja sok ahli hadis. Didukunglah oleh orang-orang yang benci Syekh Albani gitu. Menulis tentang At-Tanaqudu Syekh Albani. Seperti yang ditulis oleh Hasan As-Segaf yang ada di Yaman itu ya. Apa muridnya Al-Musnid Habib Umar itu. Dia menulis At-Tanaqud Syekh Albani itu. Baina Albani wa Albani itu. Itu ada seperti itu. Kemudian apa? Ini dijadikan sebuah dasar pemikiran oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Dicari referensinya, mencocok-cocokkan. Seolah-olah dia ahli hadis juga gitu. Padahal siapa Hasan As-Segaf kalau kita baca latar belakangnya luar biasa itu. Kemudian dia hadir pula di muktamar chatnya itu yang kemudian menggagas aswaja model mereka di chatnya itu. Itu kalau kita bahas ya, pengertian tentang Islam ini tentunya sangat luar biasa kalau kita pahami. Jadi sangat luar biasa kalau kita pahami dari peristiwa yang terjadi di dalam Islam. Ntar dulu. Ini saya mau pakai kacamata ya. Pakai kacamatanya yang kurang gede nih. Nah, pakai kacamata khusus aja. Ini kacamata ini tujuannya supaya saya bisa ini. Ntar dulu. Jadi lebih kelihatan nih. Ini kacamata khusus saya ini. Jadi itu yang terjadi. Syekh Albani ini dihina sedemikian rupa berkaitan dengan hadis-hadisnya itu. Termasuk sampai sekarang sorotan terhadap Syekh Albani tidak berhenti, datang dari ahli Jum'ah di Mesir, datang dari kelompok-kelompok yang anti seperti Dr. Ali Fuda yang saya pernah ceritakan juga itu. Sampai terlibat semua perdebatan, cuma kemudian iftira mereka, kadzab, banyak bohongnya mereka itu di dalam menceritakan Syekh Albani itu. Tetapi murid-muridnya percaya saja kepada Ali Jum'ah dan Dr. Ali Fuda itu. Seolah-olah itu adalah kebenaran yang harus dipertahankan oleh mereka itu. Ini sebenarnya sangat menakutkan sekali kalau kita angkat ya statement-statement mereka ini. Kemudian Syekh Shalih Utsaimin ya, itu dianggap sebagai Shalih Utsaimin itu Syekh Utsaimin disebut dengan Utsaimin gitu. Ada lagi sampai seburuk-buruknya itu dilontarkan kepada Syekh Utsaimin, yaitu tukang semen. Begitu mereka itu, jadi sudah tidak punya adab lagi. Ini buzzer-buzzernya loh. Mereka yang masa itu perilaku aswaja seperti itu ya. Apakah aswaja itu akhlaknya seburuk itu gitu? Kalau kita buka sejarah aswaja itu kan nisbatnya kepada Nabi. Sedangkan Nabi itu melarang menghina ulama. Ulama dihina itu. Dan kemudian ulama yang di Indonesia ini dibanding-bandingkan dengan mereka yang tidak tahu apa-apa itu gitu. Ini kadang-kadang gitu. Ini karena adanya tadi itu, adanya adanya komando dari pusat yang dilakukan oleh mereka dengan masif gitu. Coba bayangkan buzzernya itu mulai dari Pulau Madura sampai Aceh, buzzernya mereka. Biasanya bikin grupnya yang aneh-aneh, misalnya
Kalau di WhatsApp itu rata-rata saya pernah punya grupnya mereka ini hampir lebih 100 dulu itu. 100 grup. Cuma kemudian saya hapus yang dipertahankan yang sedikit ilmiah karena rata-rata tidak ilmiah. Ceritanya menghujat, menjelek-jelekkan Syekh Albani itu. Kadang-kadang wajahnya Syekh Albani dirubah, kadang-kadang wajahnya Syekh bin Bas dirubah gitu. Itu kemudian siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diberi tanduk setan gitu. Itu jahatnya mereka itu. Jadi entah itu aturan Islam yang mana saya kurang tahu yang seperti itu. Kita saja dengan agama lain tidak dibenarkan mencaci maki. Ini luar biasa. Orang yang ngaku pengamal sunnah Nabi menghina ulama-ulama itu. Kalau tidak ada sponsornya, nah sponsornya juga kadzab kadang-kadang itu. Dia berkampanye anti Wahabi kemana-mana. Tujuannya dalam rangka menguatkan yaitu bendera Aswaja model mereka. Jadi saya katakan itu bendera Aswaja model mereka, bukan bendera Aswaja yang sesungguhnya. Ya. Itu. Jadi bingung kita itu pada akhirnya. Kalau diperhatikan ini memang cukup menyakitkan ya, karena yang terlibat tuh ya Allah, naudzubillah min dzalik ya. Yang melibatkan ini para ulama, yang berbicara anti Wahabi ini ulama itu. Dan polanya itu bukan pula sehat. Coba bayangkan, saya mendengar sendiri itu misalnya dari seorang ulama di Indonesia yang sudah terkenal, ada pesantrennya itu. Kemudian apa? Menjustis dia. Mengatakan orang istiwa dengan istilah orang yang biasa ngaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah itu bukan ahlus sunnah wal jamaah tapi Wahabi. Karena alasannya itu dia tatsim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti dari seorang ulama yang diagung-agungkan di Cirebon. Misalnya saya pernah juga menulis ini ya. Itu misalnya dari siapa namanya Kiai Haji atau Buya Yahya itu. Dari Kiai Haji Abdus Somad misalnya. Kemudian ada dari Kiai Haji Idrus Ramli. Mereka ini sudah terbilang mengklaim sebagai seorang tokoh umat dan umatnya banyak gitu. Itu yang tidak kasihan terhadap umatnya. Umatnya itu loh. Yang menjadi masalah kita umat. Jangan sampai umat itu kemudian mendengar caci maki kita terhadap ulama. Maksudnya seperti itu. Kalau ingin menebarkan ilmu itu ilmu yang tidak mengandung caci maki terhadap ulama. Berbicara secara jantan, gentleman. Tidak perlu mengalahkan seseorang dengan penuh kebencian. Apalagi pakai kekuatan misalnya itu. Kan sekarang banyak yang pakai kekuatan itu. Ada pengajian yang berbeda digusur saja gitu. Ada masjid yang tidak sesuai dengan cara mereka dibakar itu. Akhirnya apa yang akan terjadi ya? Sementara di Indonesia ini kalau kita lihat pemimpin kita itu menginginkan orang yang ramah itu. Tetapi tokoh-tokoh umat memberikan contoh yang tidak baik. Harusnya kan paling depan kutwa yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh umat itu adalah kutwa-kutwa hasanah tadi itu. Atau uswatun hasanah. Sebagaimana yang diabadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun mau berdebat, diskusi, wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan. Debatlah mereka, ajaklah mereka diskusi dengan cara yang baik. Ya. Iya, memang benar. Ustadz itu bukan artis. Kalau cuma mau jadi artis, jangan jadi ustadz gitu. Jadi artis saja lebih banyak duitnya ya. Mejeng saja di YouTube tuh sudah dapat duit kalau artis tuh. Iya, daripada menjual ayat-ayat Allah itu kemudian dijadikan contoh saja. Sekarang memang banyak orang yang menjual ayat Allah itu.
Yastarawna ad-dhalala bil hudah. Jadi mereka itu menjual petunjuk dengan kesesatan, menukar petunjuk dengan kesesatan. Artinya kalau dulu itu apa? Sudah yang penting ukhuwah imaniyah, yang penting ukhuwah islamiyah dibangun dan sebagainya. Kalaupun ada permasalahan, perbedaan, perselisihan di tengah-tengah masyarakat, yuk kita selesaikan bersama. Itu hanya perkataan belaka, teori. Dalam prakteknya mereka tidak mau melakukan itu. Hatta itu. Majelis Ulama Indonesia sendiri, saya itu masih saya ini pernah mengikuti standarisasi Majelis Ulama Indonesia itu dan lulus, alhamdulillah lulus. Lulus. Itu standarisasi Majelis Ulama Indonesia. Lulus saya itu pada waktu itu. Yang juga ada dai-dai artis ya. Apa tapi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi itu? Suatu saat para dai-dai standarisasi ulama ini di Majelis Ulama Indonesia bikin grup. Nah, saya melihat grup itu setiap harinya kosong, nggak ada yang posting artikel dan sebagainya. Lah, tentu saja saya ingin tahu saja itu kualitas mereka yang tinggal di grup tuh, apa memang benar-benar orang yang memiliki kemampuan bercakap-cakap agama, kata Malaysia itu. Kalau Malaysia kan bilang bercakap-cakap ya. Artinya berbicara agama gitu. Jadi saya itu menulis sebuah artikel. Itu ingin mengetahui saja. Judulnya dalam bahasa Arab, Al-Qiyas minal Iblis gitu. Itu judulnya. Itu gempar itu. Kalau diterjemahkan kias itu dari iblis itu. Nah, saya mengambil referensi dari ulama hadis Ad-Darimi itu. Saya jadikan artikel, lalu saya posting di situ tuh. Apa itu? Kemudian dari salah satu tokoh ulamanya yang ada di situ, saya tidak mau menyebutkan namanya, beliau memerintahkan supaya saya dikeluarkan dari grup gitu. Coba. Jadi ini satu apa ya? Ambisi kelompok namanya. Yang seharusnya di situ kita harus mengasah diri, saling mengasah, asuh dan sebagainya. Walaupun ada perbedaan, tidaklah kemudian dengan sikap-sikap yang arogan. Ya. Ini yang terjadi seperti itu. Jadi sikap-sikap yang arogan yang ditampakkan itu ya. Coba bayangkan, kemudian saya ketemu dengan sahabat saya, itu biasa berdebat dulunya di Facebook tuh. Saya dulu itu kan kalau antum ingin tahu Facebook saya itu cari halaman Facebook Syarah Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Itu saya di situ. Di situ ratusan ribu orang, lebih banyak lagi ya yang ikuti kajian-kajian saya itu di situ. Nah, ini kan mungkin baru, nanti bisa semuanya pindah ke YouTube, bisa itu. Insyaallah. Nah, kalau dilihat itu di majelis ulama tadi, di grup tadi, harusnya menjadi diayumi oleh para ulama itu. Ayo kita diskusi dan sebagainya. Dijawab. Malah ini marah-marah. Anda besok harus datang ke kantor Majelis Ulama Indonesia gitu. Sampai digitukan saya itu. Kata saya, wah kalau begini, biarlah, mau ambil saja itu sertifikat yang lainnya dimasukkan, foto-foto itu dimasukkan oleh Majelis Ulama Indonesia ke jajaran ulama-ulama, ke jajaran daftar ustadz-ustadz. Tetapi yang saya tidak dimasukkan pada waktu itu. Tapi saya orangnya tenang saja itu. Kemudian teman-teman di Muhammadiyah itu, Buya Risman menelpon saya, kenapa ustadz seperti itu? Lah,
Mereka dulu ya, mereka itu diajak diskusi sehat-sehat tidak mau, kata saya. Justru mereka yang marah-marah. Nah, ini satu contoh tidak adanya akal sehat dalam kehidupan beragama. Kalau memang sehat, tentunya yang akan dilakukan oleh para ulama yaitu bagaimana menyatukan umat dalam satu kesatuan yang kuat. Kalaupun ada masalah-masalah perselisihan, tentunya diselesaikan dengan musyawarah, amruhu syura bainahum. Jadi mereka itu bermusyawarah dalam urusan-urusan mereka, menyelesaikan di situ. Tidaklah kemudian celah-mencela di status grup dan sebagainya. Itu yang menjadi tidak baik perkembangan umat. Itu ya. Jadi kalau saya mah orangnya santai-santai aja itu. Karena tidak terlalu banyak berharap ya harus dipuja-puja orang. Yang penting bagi saya bagaimana menyampaikan kebenaran gitu. Bagaimana menyampaikan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya itu. Itu saya. Jadi kalau misalnya tidak diakui oleh mereka, yang penting saya lulus sudah, ya udah lulus saja gitu. Yang penting saya tahu kualitas mereka. Saya ketemu tadi, saya belum selesai. Itu ketemu dengan seorang ulama. Seorang ulama yang saya kenal gitu. Nah, tiba-tiba beliau berduduk di depan saya di Majelis Ulama Indonesia. Ini kayaknya sahabat rival saya, jadi sahabat rival saya itu. Jadi sahabat rival gitu. Rival. Sahabat yang jadi rival maksudnya gitu. Dalam diskusi. Saya lagi penasaran, saya datangi dia. Assalamualaikum Bapak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai ingat nggak dengan saya, kata saya itu. Siapa yang tidak kenal dengan Kiai Haji Tobari Syadili ya? Tidak kenal dengan Kiai Haji Tobari. Siapa yang nggak kenal? Kenal kan Kiai Haji Tobari Syadili itu. Tokoh NU yang bersama Kiai Haji Idrus Ramli. Pada waktu berhadapan dengan Ustadz Firanda dan Ustadz Zainal Abidin di mana itu, di daerah Sumatera apa namanya, dekat Singapura itu, Batam. Pertemuan diskusi pada waktu itu. Saya ketemu dengan beliau itu. Wah, ini Zulkarnain ya, Muhammadiyah lagi ini satu katanya. Ada apa Pak Kiai? Antum sudah sembuh nggak dari Wahabi? Sembuh apanya Pak Kiai? Ya, saya walaupun dibegitukan ya nggak sakit hati ya. Apalagi berhadapan dengan Kiai beliau itu, sekelas beliau lah. Saya ketawa-ketawa saja. Antum sudah sembuh nggak sebagai Wahabi? Emangnya kenapa Wahabi Pak Kiai? Gitu saya. Jadi itu satu contoh. Kemudian ujung-ujungnya beliau mengatakan di grup kalau Muhammad itu akidahnya beda dengan Asy-Syafi'i. Saya masih ingat itu semuanya. Jadi itu awal yang bisa menimbulkan masalah. Karena apa? Gampang menilai orang lain tidak baik gitu. Jadi gampang menilai orang lain tidak baik. Kemudian memposisikan diri itu yang terbaik. Kama yaqulu iblis fil Quran ya. Kama qaulillahi ta'ala fil Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu. Qala iblis ana khairum minhu khalaqtani minna khalaqtahu min tin gitu. Jadi dia akhirnya memposisikan diri sebagai orang yang terbaik di tengah-tengah umat lain. Ini bahaya ini. Kemudian kalau sudah sifat iblis merasuki kita itu, maka tidak ada orang yang baik di tengah-tengah orang yang lain. Kecuali iblis itu. Ini yang tentu saja perlu diluruskan oleh kita sekalian sebagai umat Islam. Sehingga umat Islam ini benar-benar berpegang teguh kepada Quran, berpegang teguh kepada sunnah, mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti jejak sahabat, mengikuti jejak tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang benar-benar berada di atas jalan yang lurus.
Siratal mustaqim itulah yang harus menjadi dasar pijakan dari kita seluruhnya. Jadi banyak kalau kita mau angkat ya dari permasalahan-permasalahan Islam di dalam Islam ini. Tapi kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Ini sudah ada 1,5 jam ya. Aduh, cukup banyak ya. 1,5 jam. Intinya, ya buat apa menjelek-jelekkan orang itu? Bukan menambah amal. Karena di dunia ini, ketika meyakini suatu paham, ya meyakini suatu paham, saya terangkan dulu. Jadi kalau Kiai Haji Tobari Syadili itu bukan membabat Wahabi. Dengan menghadapi saya saja beliau itu seperti itu. Apa? Gampang meluapkan amarah. Jadi amarah. Kemudian gampang memaki-maki. Itu yang saya kurang suka. Yang tentu saja hal ini tidaklah baik dikembangkan dalam dunia diskusi. Barangkali ini saja ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan rahmat kepada kita sekalian, memberikan petunjuk kepada kita sekalian, memberikan ilmu kepada kita sekalian sehingga kita senantiasa berada di jalan yang siratal mustaqim, jalan ahlul haq, ahlus sunnah, yaitu kemudian meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ahlul bid'ah wad dalal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah kawan-kawan Barakatullah Channel, penjelasan dari Ustadz atau Haji Zulkarnain Al-Maduri tentang Wahabi dan Aswaja. Kalau kemarin-kemarin mungkin digoreng-goreng, mungkin barangkali ini juga menjadi catatan penting bagi kita untuk menatap hari esok yang lebih baik. Mudah-mudahan akan selalu bermanfaat dan masih ada bersambung. Ada sambungannya lagi ya dari penjelasan dari Haji Zulkarnain Al-Maduri tentang Aswaja dan Wahabi ini. Sekian, terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam Giras.